لا لا تنقضي أنت للروح دواء. Nikmat waktu, nikmat umur ini sering dilupakan oleh manusia, oleh sebagian banyak orang. Ini melupakannya. Padahal dengan nikmat waktu yang Allah berikan, nikmat umur yang Allah berikan, ini adalah satu modal untuk bagaimana kita ke depannya bisa bahagia ataupun tidak. Karena hakikatnya kita ini bukan hanya tujuannya hanya di dunia saja para santri, tetapi yang orientasi yang paling kita tuju itu bagaimana kita selamat nanti ketika di akhirat. Kadang orang itu tadi terlupakan. Nah, ini salah satunya. Kemarin Ustaz sudah sampaikan bahwa betapa cintanya Rasulullah ya, kepada umatnya yang sungguh luar biasa. Bahkan cintanya itu tidak hanya di dunia saja, melainkan nanti kelak di akhirat juga. Kanjeng Nabi sangat begitu cintanya kepada umatnya, tidak rela masuk surga duluan sebelum umatnya itu masuk surga terlebih dahulu. Nah, ini betapa saking luasnya ajaran-ajaran Rasulullah, betapa luasnya. Maka kata Nabi dalam hadis adabnya mengatakan, sudah saya ajarkan pada kalian semua untuk umat-umatku seakan-akan malam ini, kata Rasul, itu kaya-kaya seperti siang. Kaya-kaya malam ini, begitu malam gulita itu kaya-kaya seperti siang yang terang benderang. Ini sudah ajarkan, artinya Kanjeng Nabi mengajarkan kepada umat-umatnya itu sudah jelas. Saking luasnya agama Islam, ajaran Rasulullah, maka ada kemarin Ustaz belum selesai ya, ada 6 hal dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Dailani ya. Ini riwayat oleh dua imam. Yang pertama 5 khusus untuk apa? Diriwayatkan oleh Imam Al-Dailani dan diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim. Bahwa 5 ajaran ini tidak pernah diajarkan oleh umat-umat nabi-nabi terdahulu. Ya, kemarin ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa? Yang pertama apa? Dibaca itu tulisannya. Dzikrus sholihin, dzikrul anbiya, ibadat. Menceritakan ya, mendengar kisah-kisah para nabi terdahulu, ini adalah ajaran Rasulullah. Dan ini tidak diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Dan ini ketika kita menceritakan bagaimana hikayahnya para nabi terdahulu, ceritanya nabi terdahulu, ini menjadikan motivasi kita untuk senantiasa kuat di dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Ustaz sudah cerita. Kemudian yang kedua apa? Sudah selesai yang pertama. Yang kedua kata Rasul, dzikrus sholihin, menceritakan, mengingat-ingat kembali orang-orang yang soleh itu kafaratun, seperti apa? Pelebur daripada dosa, sebagai penghapus segala dosa. Ya, ingat para santri, dosa itu adalah beban. Dosa itu adalah beban. Semakin banyak orang banyak dosa, maka hidupnya itu akan banyak bebannya. Baik itu dalam hatinya maupun di dalam kepribadiannya.
Karena dosa itu ibarat api, kata para alimil ulama. Semakin kita api ini dibiarkan, maka semakin membara, maka akan menghanguskan seluruh sendi-sendi kehidupannya. Hidupnya yang biasa kita nasihat, saling menasehati, ketika dinasehatin itu akan mental. Kebaikan-kebaikan itu akan ditolak dengan mentah-mentah. Kenapa? Karena di hatinya banyak dosanya. Maka Ustaz sudah katakan dosa itu adalah beban, bahkan itu diibaratkan api yang membara di hati-hati. Kalau dibiarkan tidak bertobat secara secepatnya, maka kesulitan dalam kehidupannya itu pasti ada. Bahkan kita juga bisa melihatnya di mukanya juga, yang walaupun mukanya putih, ganteng, cantik sekalipun, itu ada auranya yang tersendiri, yang semua orang itu yang hanya orang-orang yang bersih hatinya yang akan menemukan, yang bisa merasakan. Tuh, makanya ketika kita mencerita, ini adalah ajaran Rasulullah, para santri menceritakan, ya, mengingat-ingat kembali sejarahnya orang-orang yang soleh, itu adalah sebagai pelebur daripada dosa. Makanya salah satu Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu biasanya ada di kampung-kampung. Ketika ada tokoh masyarakat, ada manakib, ada disebut manakiban, ya, ini sejarahnya orang-orang yang soleh, baik itu manakib Syekh Abdul Qadir Jailani atau manakibnya Syekh Ahmad At-Tijani, ya, itu banyak dia kalau, ya. Bahkan ada riwayat yang lain, riwayat yang dikatakan zikrul auliya, mengingat-ingat para wali, tangzilu rahmah. Tuh ada kalimat, ya, dalam riwayat yang lain bahwa ketika kita menceritakan para wali-walinya Allah, para utusan-utusannya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, itu tangzilur rahmah, maka Allah akan menurunkan rahmahnya, rahmatnya, kebaikannya. Maka kalau misalkan ada di satu kampung ada wali, ada kekasih Allah, itu kampung itu pasti secara ekonominya, secara keagamaannya, ketakwaannya, masyarakatnya itu pasti kerasa. Ini terlalu dekat, ya. Itu masyarakatnya akan bersemangat di dalam bertakwa kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu akan semangat, ya. Zikrul auliya tangzilur rahmah, menyebutkan para wali. Makanya ada kisah ini sedikit Ustaz cerita, kemana ada Ustaz ya, ngomong apa ini teh. Kan dulu di Cirebon itu ada namanya Wali Yasin. Namanya wali apa? Wali Yasin. Bukan Wali Yasin ini bukan suka yasinan, memang namanya Wali Yasin. Wali Yasin ini mengatakan dirinya, sombong pada dirinya sendiri, bahwa mengatakan wali itu di atasnya ulama. Wali itu di atasnya ulama. Dari mana? Dari derajatnya. Berarti tinggian wali. Akhirnya di Cirebon itu ada juga wali sekaligus ulama, namanya Kiai Abbas Buntet. Namanya Kiai Abbas Buntet, Cirebon. Kiai Abbas dengar ada Wali Yasin mengatakan dirinya ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan para alimil ulama. Akhirnya singkat cerita, di suatu saat, suatu ketika, Kiai Abbas Buntet ini lagi khutbah Jumat para santri. Kiai Abbas Buntet ini lagi khutbah Jumat.
Ini wali yasin itu di belakang, di shop yang terbelakang dekat pintu, lagi senderan. Dan masyarakat juga menyatakan itu wali yasin, luar biasa. Tingkatan ibadahnya luar biasa. Tapi karena mendengar bahwa dia mengatakan wali itu di atasnya ulama, maka kayak Abbas Buntet, ulama sekaligus wali juga, akhirnya ketika khutbahnya dipanggil itu wali yasin itu dengan mengatakan, yasin merene sira, yasin, nggak ngomong wali, ngomong yasin sira mene sira, kadir amun cek urang mah kadir sia teh. Dalam khutbahnya ini kayak Abbas Buntet ini lantas wali yasin menghampiri, dikasih jalan oleh para jamaah sholat Jumat di depan umum, karena namanya di mimbar di Jawa itu mimbarnya tinggi-tinggi. Jadi bukan seperti ini mimbar sholat ketika untuk khutbah itu nggak seperti ini. Akhirnya datang itu wali yasin ini, langsung diinjek kepalanya karena di atas mimbar, akhirnya kan enak diinjek kepalanya wali yasin ini. Lantas lantang ya Abbas Buntet mengatakan ulama itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan wali. Dengan mengatakan yang jelas kepada para jamaah seketika itu, ulama itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan wali. Tidak mungkin engkau menjadi wali, kata Ki Abbas Buntet, kalau kamu tidak tanpa jasanya para alimil ulama. Tidak mungkin engkau menjadi wali kekasih Allah kalau tidak jasanya para alimil ulama. Maka Ustaz sudah katakan di sini, derajat ilmu itu lebih tinggi di segala-galanya. Kita bisa takwa, kita bisa beradab, itu karena didasari keilmuan. Maka jangan sombong ente yasin, kata si Abbas Buntet. Iya, ya jadi wali mah gampang atuh. Kita berilmu kemudian tak istiqomah, ya ibadahnya istiqomah, sholatnya istiqomah, zikirnya istiqomah, insya Allah jadi wali, bisa ngapung, bisa terbang. Zaman dulu mah itu hebat-hebat. Ya, kita ke Jakarta itu dengan kejapan mata itu ada namanya ilmu lipat bumi. Buminya itu dilipat dengan apa? Kuasa Allah, seluruhnya itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ustaz asik kalau misal cerita-cerita, gak apa-apa. Judulnya juga ngabuburit bareng Kang Ajam, ya. Ngabuburit bareng Kang Ajam. Itu seperti itu. Ya. Nah, dzikrul auliya tangzilu rahmah. Ini adalah kembali kepada materi bahwa salah satu ajaran Rasulullah yang tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu itu apa? Yang kedua itu menceritakan hikayahnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu sebagai pelebur daripada dosa-dosa kita. Tuh seperti itu. Kemudian apa yang ketiga dari ajaran Rasulullah? Yang ketiga, dzikrul mauti shadaqatun. Yang ketiga tulis ajaran Rasulullah yang ketiga, dzikrul mauti shadaqatun. Mengingat-ingat kematian itu adalah, atau menceritakannya itu sebagai sama hanya dengan sedekah. Ya, sama hanya dengan sedekah. Ingat para santri, pernah dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali pernah mengatakan ad-dunya mabra'atul akhirah. Kalau saya katakan lagi ad-dunya mabra'atul akhirah.
dunia kata Imam Al-Ghazali, dunia itu tempatnya menanam. Mabro'atul akhirah, dunia itu kata Imam Al-Ghazali tempatnya menanam untuk kehidupan di akhirat kelak. Jadi kita nanamnya itu di dunia, kita nanti panennya kita kalau misalkan di dunianya kita baik, kita misalkan rajin, senang ngaji, senang zikir, senang beribadah, senang misalkan berjamaah, baik, artinya kita misalkan usaha di dunianya kita ini rajin, maka nanti ketika di akhirat kita akan memetik hasilnya. Mabro'atul akhirah para santri, dunia itu tempatnya menanam untuk kehidupan di akhirat kelak. Maka kalau kita misalkan disia-siakan, ya, Ramadan ini kita sia-siakan, kita sangat rugi nantinya. Sudah Ustaz katakan bahwa kemarin, ya, Ramadan ini adalah sebagai penentu kehidupan kita dalam 1 tahun lamanya di alam dunia. Kalau Ramadan ini kita baik, minal awwalina wal akhirin, dari mulai pertama di hari pertama di bulan Ramadan itu baik, wal akhirin sampai akhirnya kita baik, maka dalam 1 tahun itu kita akan beres. Beres di bulan Ramadan, maka beres dalam 1 tahun itu. Percaya apa tidak kalian? Percaya apa tidak? Yakin? Maka kalau yakin dan percaya, amalkan. Jangan malas-malaskan, ini mah sholat tarawih. Sempurnakan. Kalau nggak bisa ditahan, jangan keluar sebelum selesai sholat. Dah kalian mah nggak ditambah lagi dan dilihat sama Ustaz juga. Misalkan tinggalan 1-2 rakaat, 1-2 rakaat sampai 4 rakaat, dah kalian nggak sholat lagi. Udah tinggal dengan tinggal sendiri, tanpa ada dosa, tanpa ada penyesalan. Ya, kalau santri yang ngerti, kalau santri yang faham tentang ilmunya sholat tarawih, ya kalau kalau sudah niatnya 23 rakaat dengan witirnya, ya selesaikan dengan 23 rakaat dengan witirnya. Jadi malah kalau kalau kita masuk selesai, atau misalkan tiba-tiba ada qadul hajat, ada tamu yang tidak bisa ditahan, ya maka diusahakan sebelum sholat tarawih kita bebersih dulu, kita persiapkan dulu. Kalau mau beraknya berak dulu, kalau mau kencing ya kencing dulu, dipersiapkan segala-galanya. Jangan asal keluar tanpa ada tanggung jawab untuk membersihkan atau menyempurnakan itu sendiri. Was dengan ilmunya para santri, ya, itu dengan ilmu. Nah, dzikrul maut ini adalah salah satu ajaran Rasulullah. Ketika dalam kitab Ustaz pernah ngaji kan, udah dikaji, mengaji kita kan sudah ngaji. Taisrul Kholaq bab pertama, ya, tentang takwa. Asbabut takwa ini ada 3. Salah satu sebab-sebab orang Islam bertakwa kepada Allah ini, salah satunya ada 3. Salah satunya itu dzikrul maut. Ingat kepada kematian, itu akan menjadikan kita takwa kepada Allah. Ingat, kalau berbicara mati, orang yang sudah mati tidak akan balik lagi. Tidak ada hikayahnya, tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya orang yang sudah meninggal itu balik lagi. Kalau kita sudah balik lagi, tidak akan pernah sudah ke sana, tidak akan pernah bisa balik lagi. Artinya itu sebagai penentu. Kalau memang betul kita memang di dunianya itu memang sudah menanam banyak,
sudah rajin menanam banyak, artinya beramalnya banyak, ya, sehingga ketika kita menghadap Allah, kita sudah banyak amalnya, sudah banyak bekalnya, itu lebih enak. Tapi kalau misalkan permasalahannya kita terlena, waktu kita sia-siakan, umur kita sia-siakan, sehingga apa? Sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah, menghadap Allah, kita tidak punya bekal sama sekali, yang akhirnya ya disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen seperti itu? Pengen seperti itu? Ingat, umur mah tidak ada yang tahu, tidak muda, tidak tua, tidak bayi, tidak balita. Kalau sudah misalkan jadwalnya atau gilirannya sudah tertera di sana, maka tidak ada tawar menawar para santri. Maka memang betul dikatakan, Imam Al-Ghazali pernah mengatakan tentang masalah Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, pernah mengatakan apa? Bahwa seorang pemuda itu lupa lagi Ustaz, yang mengatakan bahwa, yang menganggap bahwa seorang pemuda ini menganggap umurnya itu akan panjang. Padahal berbicara umur itu tidak muda, tidak tua. Maka kalau kita lihat di jalan-jalan, kambing saja, kira-kira yang untuk dijual itu yang muda apa yang tua? Kambing itu kalau untuk jual sate kambing, itu yang muda apa yang tua? Hah? Antum suka beli kambing, sate kambing apa enggak? Kelihatan melarat siapa? Ya kambing saja yang orang-orang jual itu kambing, sate kambing, itu yang dijual itu yang muda. Kalau yang tua itu alot, keras. Nah, makanya kambing saja yang muda. Nah, ini kalau berbicara umur artinya tidak ada tawar menawar, baik muda ataupun tua. Kalau sudah jadwalnya, kalau sudah ketentuannya sudah ada, maka kita tidak bisa protes itu semua. Nah, ini adalah salah satu ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga apa? Dzikrul maut ibadah sedekah. Berapa menit lagi Ustaz? 11. Kemudian yang keempat para santri, dengerin. Yang keempat, salah satu ajaran yang diajarkan oleh Nabi itu dzikrul qabri yuqarribukum ilal jannah. Dzikrul qabri yuqarribukum ilal jannah. Kita menceritakan, mengingat-ingat tentang kuburan, itu yuqarribukum, itu akan mendekatkan kita ilal jannati, kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, orang mati itu kemana? Orang mati itu kemana? Ke kubur, pindah alam ya, dari alam dunia kepada alam kubur. Ustaz tanya, namanya alam kubur, namanya alam kubur, apakah alamnya itu di kuburan adanya? Apakah alamnya itu di kuburan? Kita mendapatkan nikmat, mendapatkan siksa sekalipun, apakah itu di dalam kubur itu? Jawabannya ya tidak. Alam kubur itu disebut juga alam barzah. Alam kubur itu disebut juga alam barzah. Alam barzah ini suatu alam di mana antara dunia dengan akhirat. Antara dunia dengan akhirat di mana Ustaz? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Maka kalau orang meninggal,
Kalau ada orang meninggal di darat, dikubur, disebut juga alam kubur. Ketika ada orang misalkan meninggal di laut, kemudian dilempar ke laut, juga bisa disebut kembali ke alam kubur. Jadi bukan berarti, atau misalkan ada orang meninggal, wujudnya itu tidak ada, jasadnya itu sudah hancur binasa, misalkan, tetap ar-ruhu min amri rabbi, ruh mah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dipertanggungjawabkan segala-galanya, bukan jasadnya, karena jasad itu akan kembali ke asalnya. Kalau dari asalnya dari tanah, maka akan kembali kepada tanah. Ini tiba-tiba Ustaz malah bercerita tentang alam kubur itu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting judulnya ngabuburit. Judulnya juga ngaji sambil ngabuburit menjelang waktu buka puasa. Nah, ketika kita sudah jelas bahwa alam kubur juga disebut alam barzah, maka tadi alam kubur, alam barzah juga yang dinamakan alam barzah itu bainad dunya wa bainal akhirah, di antaranya dunia dan akhirat, maka itu kita akan mendapatkan dua kebahagiaan, mendapatkan dua tempat, maksudnya akan mendapatkan dua tempat. Maka di alam kubur itu ada dua tempat, di alam barzah itu. Yang pertama dalam doanya ketika kalian tahlil namanya Raudatul Jannah. Dua tempat ini namanya Raudatul Jannah. Mana Raudah? Taman Al-Jannah, surga. Akan mendapatkan taman-taman surga itu bagi orang-orang yang selama hidupnya ini menanam dengan baik, sehingga ketika menemui ajalnya, menghadap kepada Allah, itu mendapatkan Raudatul Jannah, mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Maka kalau orang-orang yang soleh, tidak kerasa ujuk-ujuk kiamat. Kenapa? Karena tidak, saking keras nikmatnya di alam barzah, di alam kubur, itu mendapatkan kebahagiaan di taman-taman surga, sehingga ketika dibangunkan, ahli jannah, sudah waktunya bangun, udah kiamat. Orang meninggal sekarang itu di kuburan-kuburan itu pada kenyataannya, pada hakikatnya lagi nunggu kita, lagi nunggu kapan datangnya hari kiamat. Karena nanti pembalasannya itu nanti ketika di hari kiamat. Nunggu, kalau baik maka mendapatkan tempat yang namanya Raudatul Jannah. Yang kedua Di alam barzah itu ada tempat yang disebut Hufratun Niron. Disebut Hufratun Niron. Ditulis ini. Disebut juga Hufratun Niron. Apa makna Hufratun Niron? Lobang-lobang neraka para santri. Baru lobangnya saja Ustaz lihat itu film kisah neraka ya. Tahu pernah lihat di bioskop yang kemarin siksa neraka? Ustaz sudah nangis. Ini baru Hufratun Nironnya. Diceritakan ada film namanya kisah siksa neraka. Ada orang yang kelihatannya soleh, ternyata pembandar narkoba, berbuat yaitu masa maksiatnya banyak, disiksa oleh digambarkan. Itu baru film saja luar biasa bisa menggambarkan ya, apalagi kenyataannya para santri. Maka kalau kalian hanya sebatas lihat-lihat saja tanpa diimani keimanan yang kuat, maka kisah film itu hanya sebatas film saja, tanpa bisa mendorong untuk bagaimana kita supaya semangat beramal
semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Ustaz nangis ketika apa? Bukan ya takut juga. Itu baru filmnya, belum ya nggak tahu benar apa, atau bukan nggak tahu benernya, tidak tahu aslinya luar biasa. Baru cerita yang dibikin oleh manusia saja sudah luar biasa ngerinya, apalagi kenyataannya. Nah ini yang kedua tempat ini, yang pertama Raudatul Jannah, yang kedua Hufratun Niron, lubang-lubangnya neraka. Dapat tamannya saja sudah nggak kebayang nikmatnya, nggak kerasa ketika dibangunin, apalagi kita mendapatkan, naudzubillah, mendapatkan yang tempat yang kedua di alam kubur, di alam barzah, yang disebut Hufratun Niron, lubang-lubang neraka. Dihancurkan. Kan di film itu kan disebutin ketika ada orang yang suka ngomongin gibah, ya, ngomongin orang, misalkan berfitnah, lidahnya ditarik di apa, terus dihancurkan kepalanya, digendir. Itu di film, saya cerita film digendir, dihancurkan, udah hancur, jadi lagi, gendir lagi, dihancurkan, apa, jadi lagi, dihancurkan, jadi lagi. Akhirnya ya yang dirasa itu apa? Sakit terus. Sampai kapan? Ya sampai selesai, sampai puas itu malaikat gitu. Itu disetrika. Kalau ini saya nyeritain film aja, film udah judulnya film. Disetrika, ada yang pakai digendir pakai apa? Wah, hancur semua, perut-perutnya itu hancur. Dihancurin, jadi lagi, utuh lagi, hancurin lagi, jadi lagi. Itu betapa ngerinya. Ngeri, juragan, ngeri. Saya mikir, tuh, tak itu. Kita mau titel Hufratun Niron, apa Raudatul Jannah nanti. Baru surga neraka kalau sudah tadi sudah datang hari kiamat, kemudian seluruh hamba-hamba Allah digiring ya di padang mahsyar. Kemudian ada namanya yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul sirat, di sirat, jembatan siratal mustaqim. Lah ini kalau penyebatan siratal mustaqim, kalau kita bisa nyampe nyebrang berarti kita masuk surga, kalau kita terpeleset jatuh berarti masuk neraka. Ini perjalanan kita jauh para santri. Dan ini para santri, ketika Rasulullah menceritakan tentang kiamat, ini seakan-akan tidak ada satu sahabat pun yang tidak nangis. Kanjeng Nabi kalau berbicara tentang datangnya hari kiamat, tentang siksa kubur, Kanjeng Nabi itu sahabat tidak ada yang tidak nangis. Tapi ada sahabat yang ngacung, ya Rasul, mata sa'ah ya Rasul, lantas kapan datangnya hari kiamat? Itu sahabat-sahabat yang berani ngomong, lantas kapan mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasul? Ini sahabat yang nangis itu langsung berubah jengkel ke sahabat yang nanya sepersebut. Ari siat, tangkurak siat nanaonan. Emangnya kamu sudah mampu, sudah kuat, sudah siap datangnya hari kiamat? Bukan kapan datangnya hari kiamat, lantas apa yang harus kita persiapkan ketika datangnya hari kiamat? Bukan nanya waktu. Itu sahabat pada protes semua. Adalah salah satu ajaran Rasulullah yang harus kita fahami, yang tidak pernah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Dzikrul qabri yuqarribukum ilal jannah, menceritakan, mengingat-ingat tentang masalah kubur itu yuqarribukum, akan mendekatkan diri kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.